ingat kurs rupiah yang terjun bebas di tahun 2013? Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat itu di level 9.790 rupiah dan terus merosot hingga ke level 14.730 rupiah per dolar. Ini dirasakan Indonesia karena taper tantrum The Fed. Ben Bernanke, ketua Federal Reserve pada saat itu bilang kalau The Fed mengurangi nilai program pembelian aset. Akibatnya rupiah jadi melemah karena capital outflow dari pasar obligasi yang masih masif. Gara-gara ini, inflasi di Indonesia jadi meroket lebih dari 8%. Buat yang belum tahu, The Fed ini lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi, mengatur, dan mengendalikan sektor keuangan di Amerika Serikat. Berdirinya lembaga ini pun melalui perjalanan yang amat sangat panjang. Flashback di awal abad ke-20, Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan ekonomi, seperti kekurangan likuiditas di sistem perbankan, sampai fluktuasi suku bunga yang nggak menentu. Puncaknya di tahun 1907 ketika terjadinya krisis Knickerbocker atau kepanikan bank. Gara-gara overekspansi, lebih dari 50% saham Dow Jones terjun bebas dibanding tahun sebelumnya. Di masa-masa kritis ini, Amerika justru nggak punya lembaga yang berwenang untuk mengatur stabilitas dan kebijakan moneternya. Baru deh 6 tahun kemudian, Presiden Amerika Serikat ke-28, Woodrow Wilson, beserta Dewan Legislatif lainnya sepakat buat bikin satu bank sentral melalui Federal Reserve Act. Pembukaan bank-bank regional di Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas, Dallas, dan San Francisco menjadi awal untuk The Fed. Dalam waktu berdekatan, Charles S. Hamlin terpilih sebagai ketua pertama Dewan Gubernur The Fed. Barulah di tahun 1915, Federal Reserve System mulai beroperasi bersamaan dengan 12 bank regionalnya. Sebagai lembaga independen, semua kebijakan yang dibuat The Fed nggak harus dapat izin dari Presiden Amerika langsung. Dalam menetapkan kebijakan, The Fed punya anggota dari banyak kalangan. Yang pertama, Dewan Gubernur. Kedua, 12 cabang The Fed di berbagai kota di Amerika. Ketiga, Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC. Keempat, Bank Komersil. Kelima, Departemen Keuangan Amerika. Dan terakhir, masyarakat Amerika sendiri. Berkat dolar, The Fed dijadikan patokan bank sentral di negara lain saat bikin kebijakan moneter. Contohnya, saat The Fed menaikkan suku bunga, secara otomatis investor dari berbagai dunia berbondong-bondong untuk menyimpan dananya dalam bentuk USD. Keputusan The Fed menaikkan suku bunga gak cuma bikin dolar menguat, tapi juga bisa menguntungkan buat aset lain. Di saat harga dolar to the moon, aset komoditi seperti emas dan mata uang lainnya justru melemah. Pelemahan inilah yang bisa jadi peluang. Karena konsep perdagangan berjangka itu sendiri dua arah, bisa buy, bisa juga sell.